나도 뭔데야 아주 망어 이야시 신신한 게 파서 긴딩인데 좀 Pertama-tama saya ingin mau 지게 menyampaikan salam saya 그 kepada semua 게시야 anggota Sangha, para 시기시기 biksu-biksu ini yang 샤바호 mendengarkan 카로야 ajaran 다지 musik para 사시기 Margot ini. Demikian juga dengan para 나도 tulku 비교서 어디 dan para 음 guru-guru, gesel, dan 그래서 juga para umat awam, upasaka-upasika mendengarkan ajaran 결혼하지 ini. Saya ingin menyampaikan salam saya untuk 사회 Anda. 대박 Dan kita telah 대화 berbicara 챙기 tentang Biksu Mahadewa. 기타 결혼하지 못했어 봐. 다 뒤고 시신 버릇 Dan 게리 얼바 biksu yang 다 menyebabkan 세상다 지당기다 결혼하지 eh, 못게 다면 뒤게 따왕게 거다니 biksu yang 하나 menyebabkan 쉬스 perpecahan antara sekolah 다 sepadan 이내 karena 딜레딜이야 kita 다다 telah membicarakan topik ini. 야 세시 쉬나 야 Kita 우르가 berbicara 섬나서 tentang poin daripada lima dewa. 다지 세시 Jadi 쉬고 hari ini 쉬어가 saya 되는 하는 mungkin 얘기 juga perlu memberikan 제발 penjelasan 쇼샤이 ataupun clarify masalah ini. Ya, 다 apapun, 세시야 adapun 쉬게 alasan saya clarify 쉬어이나 ini adalah saya akan menjelaskan di kemudian hari. Penjelasan yang akan saya berikan adalah 다다 러벤탕 현상기 로마 크이지스야 dari 공기 murid Han 크이지스야 Zhenjiang, Guiji, 상정디 Guiji 慈恩大师了，慈恩大师了，我吧，juga disebut sebagai Seun Tase. 大慈恩是啥的？Seun 孔子了，namanya, 我 Tase 第 itu 一，adalah seperti 罗 guru 宾逊不 besar. 是啥，慈恩大师，Hmm, 慈恩给罗宾逊不是了我，空给 Seun Tase, 这下 jadi 的 dia 给，adalah 那就 berasal 这 dari 边，Wihara Seun. 那就这边晒给的绿军学不？他提 Ada 拿了了呀，komentari 给让 tentang 他前面过 tingkatan 了他，Yugacara, ada 非常 beberapa komentar dengan 提 ini. 拿了了他，Dan 空给 di 生命 sini 线的给 ia 让他什么 berbicara 下的，sedikit tentang 那就 Mahadewa. 这个的地波线的这个 Dan, dan 前面 menurut 上的意思。pendapatnya, Biksu Mahadewa itu tidaklah sejahat seperti apa yang 아니 disebutkan 다음에 sebelumnya. 他说哎，Demikian 那 pula, 天显大的是空郭的，是不是？马这边前边是啥郭的呢？这 dan 个他说，sesepuh-sepuh 空 lain 了马年开了，yang 这 mengkritiknya 马到的空的都问什么的事就送不着吧？他提拿了了，卡上也开始需要嘛的是，空提拿了了，我那前边呢，他这 dan 给让他 sesungguhnya 前面 tidaklah 把大王 sejelek 拿把 yang 写，disampaikan oleh para 可 sesepuh 能这 itu. 这些教育吧，给让他这我可能开始学，Katanya demikian. 吧。thế là Dan mấy đến thì suy cái anh ấy mấy nhang khai ở trên dan đến thì sesepuh là lain có sự việc là mengatakan cái sự việc bahwa xong rồi mereka thì di nè Mahadewa sang cái suy cái mengajarkan suy mà khá sang cái suy khá 5 poin sang cái ini nghe này dan thì suy cái gì hasilnya para anh ấy sesepuh thế là tidak thế để mendengarkannya có sự dan nên gặp được cái mengkritiknya thế dan là thì ini một sao đấy saya sangat jelas sekali. đã thế à Jadi saya cái tidak gì sẽ menjelaskan cái dengan gì detail, nó nên là tetapi sai kalau cái kita nào lo lẹ mengkaji lebih anh dalam, maka akan banyak sekali poin-poin yang menarik di dalam đã đã lo uh, Kuiji punya 결혼하신 분 komentari 결혼하신 분들 ringkasannya. 신앙생활도 딱 한다 전생아 시에요 그러면 전생 당부디 Kita berbicara tentang 가르쳐야 5 봤을 poin dan 결혼하신 Mahain 분들도 Dewa. 가르침 시해봤어 Yang pertama adalah 얘는 자주 받아서 다 로사는 다 apa yang 뒤투다 menurutnya 로마는 itu 시에는 자주 받아서 나는 영문 받아 dikatakan 상담이 bahwa 가르쳐 Arahat 시해봤대 masih 이나야 나는 파이 memiliki büyük düğü 가르쳐 시해봐 eh, 야는 미상에 그 para 저기 arahat telah 왕게 menghabis 아니 ataupun telah 신기 menyembuhkan semua 쌈네 dosa 여러 dan 보고 kekotoran 나와서 batin. 되게 Namun para 입값 putra 여시야 dewa 근데 dapat 이제 menciptakan 마지 지게를 rintangan 몰라 ataupun 대래야 아는 mereka 이게 mungkin 다 menciptakan 로사테라 halang-halangan. 디스기 콩레야다 Sehingga 많이 가요로 mungkin 가르쳐야 saja 봐 얼마나 menodai 침사디 kemurnian 아니 소수기 기와데 daripada 띠부지 띠부지 para arahat ini. 코랑 Jadi 아니 유인이 왔네 jadi 육군의 para 군을 봐 sesepuh ini 아니 mendengar hal ini dan mengatakan 하반기디 Mahadewa ini 세나로야 tersesat. 수시 Mereka 수시로 itu, 이래 dia 왕래 itu 셰베 tersesat. 왕게 Dia 다지 itu 그 미상 다고 셰바 adalah orang 지지그래 biasa. 미야사 안에 답에 그에 좁았어야 봤는데 차버려야 돼 Dia 이나야 itu 다텔레야 그 eh, 카바야 ter, 다시 파이 뷰기 ter, 듀기 ter, 세와야 돼 제제 tersesat. 차버려야 제제 아니 Dan 고지 apa yang mereka 제제 sampaikan 듀기 adalah 셰베 bahwa
bahwa Mahadewa pada suatu ketika pada malamnya ia tidur dan mimpi dan mengotori pakaiannya, dan pada saat ditanya Mahadewa menyalahkan daripada Mara, dan para sesepuh itu mengatakan bahwa para Maradewa ini benar-benar mengajarkan ajaran yang sesat, dan di sini dan sesungguhnya ajaran apa yang disampaikan dengan dalam para sesepuh Nganu yang mengatakan bahwa Mahadewa adalah makhluk biasa yang penuh sesat, kekotoran batin muncul karena kehadiran objek tersebut dan karena pikiran tidak pantaslah di malam hari yang menyebabkan Mahadewa waktu tidurnya menodai pakaiannya dengan hal-hal yang tidak murni. Tetapi kemudian Mahadewa menyalahkan campur tangan putra dewa ataupun para putra dewa. Mereka berdebat karena itu, dan hal ini sesuai dengan komentar pada baris tipu daya dan pada baris Kazana Abhidharma yang bernaklah tipu daya dan kepura-puraan ada dalam hasrat dan pada dayana pertama, di mana komentar otomatis pada Kazana mengatakan dengan salah menggambarkan dirinya sebagai Maha Agung, Brahma Agung menipu Asaji. Bagaimana ceritanya di mana ceritanya mengatakan bahwa ketika Bisu Aswaji ia adalah seorang arahat. Ketika ia sana berdiam dalam samadhi, dalam kesendirian, kemudian ia bertanya-tanya, di manakah 4 unsur utama itu lenyap, dari mana ia berasal, dan kemudian kemana ia pergi. Ia dan ragu-ragu dan punya pertanyaan ini, dan begitu punya pertanyaan ini, ia menghilang dari dunia dan ia pergi ke alam dewa 4 raja agung atau 4 maharajika dewa, dan dari sini sampai ke alam dewa-dewa lainnya, sampai terakhir ia ke alam Brahma, dan ia bertanya pada semua dewa, dan akhirnya ia berakhir pada alam dewa dan bertanya pada Brahma. Dan ketika ia bertanya Brahma itu, mereka tidak menjawab saya tidak tahu, tetapi akhirnya dewa daripada alam dewa mengatakan bahwa tidak ada sesuatu apapun yang tidak diketahui oleh Brahma. Dan di antara orang itu, Brahma Dewa itu muncul sebagai seorang anak laki-laki dengan 5 wajah, dan Aswaji bertanya kepadanya, bertanya tentang keraguannya, di mana, kapan, di mana 4 unsur ini lenyap. Dan ketika ia bertanya demikian, maka Sang Brahma mengatakan, aku adalah Sang Brahma, Brahma yang teragung, aku adalah Sang Penguasa, aku adalah Sang Pencipta, dan seterusnya. Tetapi ia tidak menjawab pertanyaannya secara langsung, dan hanya pura-pura memperbesar dirinya sendiri. Dan Asaji berkata, kamu menjawab saja pertanyaannya saja. Saya tidak peduli apakah engkau Brahma atau bukan Brahma, apakah ada Sang Pencipta atau penguasa, Tuhan atau apa. Saya tidak menanyakan semua itu, tetapi aku bertanya di mana keempat elemen itu akan berakhir. Dan kemudian Brahma menjawab jawabannya sama, saya adalah Brahma, saya Brahma Agung, saya adalah Sang Pencipta dan semuanya. Tetapi ia sama sekali tidak memberikan jawabannya sebenarnya. Dan kemudian pada akhirnya setelah ditanya terus pada ketiga kali, maka Brahma membawanya ke suatu tempat yang pribadi. Kemudian di sana ia mengatakan, dia adalah Brahma. Dia mengatakan semua retinue atau pengiring saya, rombongan saya, berpikir saya adalah Brahma, dan mereka menganggap tidak ada yang tidak aku ketahui atau aku lihat, dan inilah yang mereka yakini. Jikalau saya menjawab, saya tidak tahu di hadapan mereka, saya tidak dapat melakukan hal itu. Tetapi sebenarnya saya tidak tahu kemana keempat unsur itu berakhir. Tetapi sebenarnya kamu salah menanya pertanyaan ini kepada saya. Kenapa? Karena Buddha masih hidup, bukan? Ya, kenapa kamu bertanya kepada saya?
Kamu bertanya pada orang sana, Tila harusnya kamu lisana bertanya kepada Sang gamsa Buddha. sabar tadi sampai Ketika jigirina Sang Buddha, lawa ketika Sang saji Brahma ini saji mengatakan saji demikian, saji maka guru biksu chechina Asaji sange menghilau la dari alam nipa Brahma chenpo shiwa dan lawa muncul di sabar hadapan tadi Sang lama chenpo Buddha tadi dan kemudian bertanya kepadanya ini di saji mana sungpa san keempat lama elemen sunge tabi itu yang kaya berakhir dan ini kemudian tamate Sang Buddha tame berkata gi pertama-tama, nyamune tabi mereka kaya lenyap di lama alam tanpa shabdo wujud, kar pada kore akhirnya mereka lenyap ketika engkau mencapai dan dona nipa chenpo di nirvana kara chungor sana tanpa sisa. lama Jadi chenpo di mishi shebar demikianlah sheche mereka muncul ini dan tenggelam. sabar Jadi tadi lang ngo tongji singkatan chiwa daripada ini adalah ngo tongji bahwa cheche Brahma berpura-pura tahu segalanya yang sebenarnya dia tidak Kurang tahu kurang dan ngune shena berupaya untuk menipu sabar asasi. tadi tibi le chua de len jab tu marwa ina len jab Hmm, moto hmm, ina len jab hmm. tu men do do ma che Jadi ta ia tare nga tidak che dapat bo nga che bo menjawabnya, tetapi ta ia che che tidak ta go yo go che eh, tetapi ia harus berpura-pura bisa menjawab pertanyaan itu karena ia adalah Brahma yang agung. Jadi ia pura-pura tidak menjawab tapi berputar-putar di pertanyaan itu. Jadi ketika kita melihat cerita ini, kadang-kadang eh, jadi kadang-kadang banyak hal yang tidak diketahui tapi mereka juga bersikap menipu orang lain. Dan untuk alasan inilah jadi oleh sebab itu, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa kata-katanya itu benar-benar salah. Karena ada penjelasan di dalam Kacana Abhidhamma Purgala, dan pandangan kedua Mahadewa adalah Mahadewa menjelaskan ada dua jenis ketidaktahuan, yaitu ketidaktahuan yang tampak dan ketidaktahuan yang tidak tampak. Para arahat sepenuhnya terbebas dari ketidaktahuan tampak, tetapi mereka masih memiliki ketidaktahuan yang tidak tampak. Tetapi para sesepuh menolaknya. Jadi Mahadewa menjelaskan ini. Ya, jadi ia menjelaskan hal ini. Jadi terdapat 5 poin ini. Jadi ketika kita berbicara ketidaktahuan ada kasar dan halus, dan arahat sudah bebas daripada ketidaktahuan yang kasar, tetapi mereka masih ada ketidaktahuan yang halus. Ini adalah penjelasan di bawahnya, tetapi para sesepuh, biksu sepuh mengatakan demikian. Mahadewa dalam hal biasa yang tersesat, ia tidak tahu benar-benar makna yang diajarkan oleh Sang Buddha. Karena menurut para sesepuh, para arahat itu sudah tidak mempunyai keraguan-raguan apapun lagi ataupun ketidaktahuan apapun lagi. Jadi di sini kita bisa melihat apakah penjelasan Mahadewa benar itu atau tidak. Jadi contohnya adalah juga yang terdapat di dalam kasana daripada Abhidharma, dikatakan dialah yang telah menaklukkan sepenuh kegelapan terhadap semua. Jadi dikatakan di sini adalah Paceka Buddha dan Sawaka bebas dari kekotoran delusi. Kita menyatakan bahwa mereka telah melakukan kegelapan terhadap semua, tetapi tidak sepenuhnya. Apakah sudah sepenuhnya? Tidak sepenuhnya. Karena mereka tidak mengetahui kualitas seorang Buddha, waktu dan tempat yang sama sekali tidak dapat diakses, dan jenis hal yang tidak terbatas. Jadi mereka mempunyai ketidaktahuan yang halus. Jadi Sarwaka dan Paceka Buddha tidak mengetahui kualitas daripada seorang Buddha. Mereka tidak mengetahui hal-hal yang tidak dapat diakses karena waktu, hal yang sama sekali tidak dapat diakses karena tempat, dan ini hal-hal yang tak terbatas. Jadi ada 4 hal ini yang mereka tidak ketahui. Jadi mereka masih memiliki 4 penyebab ketidaktahuan ini. 간단해 딱 녀모지 메인백이 머리버 대라
Jadi ya, ada yang menyebabkan ini sebagai ketidaktahuan halus atau tidak, itu ada istilah-istilah yang berbeda-beda. Dan hal ini tidak hanya dijelaskan di dalam oleh Mahadewa, tetapi ini juga dijelaskan di dalam Kasana Abhidhamma juga. Jadi, ketika kita berbicara tentang penjelasan Mahadewa, apakah Arahat masih mempunyai ketidaktahuan itu? Dan penjelasan ini jadi menjadi bibit daripada Mahayana pada saat itu. Jadi inilah menjadi penjelasannya. Jadi kadang-kadang pada saat ini beberapa teks Buddhis menyetujui, tetapi ada beberapa mengatakan Mahayana itu sama sekali salah atau total sama sekali. Namun bagaimanapun juga, bila mana kita melihat filsafat dari Mahayana, banyak sekali filsafat yang ditemukan di dalam kendaraan dasar. Ya, kita sesungguhnya pada akhirnya ketika kita berbicara tentang di dalam Mahayana, di dalam filosofi juga ada di dalam. Jadi di dalam Mahayana sangat penting sekali dikatakan bahwa arahat itu masih ada sedikit ketidaktahuan yang belum dilenyapkan. Jadi dengan demikian Anda tidak dapat bisa mengatakan bahwa dengan demikian bahwa ini adalah ajaran yang sesat di dalam Mahayana, karena hal ini itu dapat ditemukan di dalam aliran-aliran ataupun ajaran-ajaran daripada aliran lain atau filsafat di dalam ajaran agama lain. Yang ketiga adalah penjelasan Mahadewa tentang, di sini dijelaskan bahwa orang yang sudah memasuki arus, walaupun telah sepenuhnya meninggalkan keraguan ataupun keraguan yang kasar, tetapi mereka masih memiliki keraguan yang tidak kasar atau terpendam. Jadi pada sesepuh ini menuduhnya dengan mengatakan, oh Mahadewa, Anda adalah orang biasa yang sangat sesat, yang tidak benar-benar memahami makna ajaran sejarahnya. Dengan demikian mengatakan bahwa para Arya masih memiliki keraguan, mereka akhirnya terlibat dalam perdebatan. Jadi banyak sekali hal, kadang-kadang kita juga perlu mendengarkan atau mempelajari dari dua pihak. Lalu, bila mana kita akan berdiri di satu sisi untuk memandang pandangan dari satu sisi. Kalau enggak, kita hanya akan berdiri daripada posisi para Sattviyorada dan memandang bagaimana pandangan Mahadewa, dan kalau dengan demikian maka kita baru bisa melihat bagaimana penjelasan pandangan daripada Mahadewa itu. Dan mengenai orang para pemasif arus masih memiliki keraguan-keraguan ini, mengenai hal ini dari Vinaya Vastu ya juga dikatakan Sang Buddha mengajari bahwa biksu si Anu telah meninggalkan 3 belenggu pandangan kepribadian imajiner, terlalu menjadi disiplin, tapa, serta keraguan tentang jalan menuju pembesa dan memasuki arus, masuk ke keadaan pencerahan sempurna yang tak pernah runtuh. Juga baik dalam Kasana Abhidhamma dan komentar Otomatis juga mengatakan bahwa para pemasuk arus telah meninggalkan keraguan yang kasar, tetapi belum meninggalkan keraguan yang halus.
Hmm. Jadi seperti dalam kisah Asfaji yang disebutkan di atas, beliau itu masih mempunyai keraguan tentang keempat elemen itu. Jadi di dalam penjelasan cerita itu bahwa Arahat Asfaji ya dalam meditasi ia meragukan kemana dan dari mana keempat elemen itu akan berakhir dan seterusnya. Jadi dari sini kita melihat bahwa para arahat ini masih mempunyai keraguan seperti ini. Jadi dengan demikian saya melihat pandangan daripada Mahadewa itu juga tidaklah terlalu berlebihan ataupun terlalu aneh karena ia juga mempunyai alasannya tertentu. Dan juga yang keempat, mereka menjelaskan bahwa bahkan Sariputra dan lainnya memiliki kemampuan tajam harus menjadi seorang guru spiritual untuk memasuki sang jalan. Dan oleh sebab itu orang-orang lain sudah mutlak membutuhkan seseorang untuk membawa mereka pada sang jalan. Dan kemudian para sesepuh memenuhinya dengan mengatakan Mahadewa Anda adalah orang yang sesat, yang tidak tahu benar, yang tidak mempelajari Dharma dengan benar. Anda mengatakan bahwa Sariputra dan lainnya memiliki kemampuan tajam membutuhkan orang lain untuk membimbing mereka ke jalan dan mereka sendiri tidak menyadari bahwa mereka telah mencapai tingkat kesucian arahat. Tidak perlu ditanya mengenai Anda, jadi mereka berdebat karena hal ini. Jadi ini kita melihat dari sisi daripada para satbira, dan di sini dikatakan bahwa para Mahadewa ini ingin menyenangkan para muridnya, maka ia mengatakan bahwa Anda telah mencapai aribat dan sebagainya, dan kemudian murid-muridnya itu ragu-ragu, kalau memang aku sudah mencapai arahat, kenapa saya sendiri tidak tahu? Ya, jadi ia bertanya kepada Mahadewa. Ya, dulu ceritanya adalah demikian. Tetapi di sini kita bisa melihat penjelasan dari paham Mahadewa. Dia mempunyai penjelasan dari sisi lain. Memang ada sedemikian juga. Bahwa Sariputra dan yang lainnya juga perlu orang lain, ya bantuan orang lain baru bisa memasuki sang jalan. Ya terkait dengan hal ini, jadi di setiap kitab suci mengatakan demikian, jika Sang Buddha tidak menyebutkan Sariputra sebagai yang tertinggi dalam kebijaksanaan dan Upali sebagai penegak vinaya tertinggi, para arhat tidak akan mengenal diri mereka sendiri. Jadi demikian kita bisa melihat Moggallana memiliki kelayvoyan tertinggi dan sebagainya, Upali penegak vinaya tertinggi dan sebagainya. Jadi di sejarah-sejarah itu kita melihat bahwa Buddha yang mengatakan itu, ya seperti Buddha yang mengatakan Anda memiliki kebijaksanaan tertinggi, Anda memiliki kekuatan kekuatan supranatural yang tertinggi. Jadi oleh sebab itu arahat itu sendiri tidak memiliki pengetahuan bahwa ia memiliki keinginan kebijaksanaan tertinggi dan sebagainya. Jadi mereka itu juga masih memerlukan bantuan orang lain. Dan demikian pula aliran-aliran kendaraan dasar menegaskan bahwa seorang praceka Buddha di kehidupan teranya dapat mencapai pencerahan di kehidupan teranya tanpa mengikuti seorang sahabat spiritual. Tetapi seorang sarawaka di kehidupan teranya harus mengikuti seorang sahabat spiritual. Jadi sehingga kalau kita melihat dua kalimat itu terjadi pertentangan dengan pernyataan mereka sendiri. Jadi dari sisi ini kita melihat apa yang disampaikan oleh Mahadewa juga ada kebenarannya. Berikutnya, pandangan kelima daripada Mahadewa adalah berlatih di masa lampau.
Mahadewa di sini mengatakan mereka telah berlatih di masa lampau. Artinya adalah mereka telah banyak berlatih di banyak kehidupan, sehingga ketika mereka hampir mencapai keadaan Arya ataupun mencapai pembebasan, ketika mendengarkan ajaran Buddha tentang Dharma, tentang penderitaan, kekosongan, dan sebagainya, begitu mendengar suara ini, ya, maka banyak orang mencapai hasil. Jadi di dalam Quran ya ataupun cerita banyak yang kita melihat eh, eh, Buddha mengatakan Dharma dan orang itu mencapai hasil. Demikian juga banyak juga orang merasa beberapa orang yang merasa jijik ataupun muak atau merasa menderita terhadap penderitaan dan sebagainya. Akhirnya mengucapkannya, samsara itu adalah penderitaan. Samsara itu adalah menjijikkan. Dan dengan demikian dari hatinya muncul suatu perasaan bahwa ya benar-benar samsara itu adalah penderitaan sebagainya, sehingga membangkitkan sanjalan. Jadi inilah pandangan daripada Sang Mahadewa, tetapi para tetua ataupun sesepuh menuduhnya, mengatakan Mahadewa Anda telah melakukan tindakan maha Garuka Karma yang berat. Ya, di mana di dalam cerita kita mengatakan bahwa ia telah melakukan 3 karma jahat yang terberat. Jadi, Anda telah melakukan 3 kejahatan, namun Anda masih belum memutuskan akar kebajikan. Jadi Anda takut jatuh ke dalam alam rendah karena Anda telah melakukan 3 karma buruk yang tidak dapat dimaafkan, sehingga Anda bisa sering menjerit penderitaan atau menderita itu. Dan kemudian murid-murid merasa Anda sakit, lalu pagi-pagi bertanya, apakah Anda sakit? Dan Anda menjawab, tidak sakit. Lalu sang murid bertanya, kenapa Anda berteriak ataupun berkata penderitaan di malam hari? Dan kemudian Mahadewa menjawab, karena ketika aku masih muda, aku praktis, saya sudah masuk ke dalam praktis, dan pada saat itu saya sangat gampang sekali untuk bisa melakukan apapun praktis. Tetapi saat ini saya sudah tua, mau melakukan semua tindakan praktis agak sedikit sulit. Bila mana tidak mengeluarkan sedikit kata penderitaan atau kata-kata seperti ini, merasa jijik terhadap samsara, maka tidak akan mudah untuk membangkitkan jalan mulia. Jadi ini menimbulkan protes daripada para sesepuh. Jadi mengenai hal ini saya rasa perlu ada sedikit perenungan. Kenapa? Karena Mahadewa di sini mengatakan bahwa melalui suara ini kadang-kadang bisa masuk ke dalam perenungan ataupun membangkitkan jalan. Sebenarnya ini juga bukan tidak ada alasan. Jadi di sini sama halnya serupa ketika Aswaji ini membacakan satu syair kepada Sariputra, ya bahwa semua dharma muncul dari sebab dan kondisi. Sang Tathagata telah mengajarkan penyebab Sramana Agung telah mengajarkan bahwa ini adalah lenyap sebab-sebab. Ya karena mendengarkan hal ini, hanya mendengar saya ini, Sariputta mencapai jalan mulia, seperti yang dikatakan dalam Vinaya Vastu. Dan di dalamnya, pada saat kita praktis, kalau kita melihat ataupun benar-benar merasakan penderitaan dan gigihan terhadap samsara ini, maka mungkin kita akan mengungkapkannya, penderitaan, ini penderitaan. Dan saya rasa ini juga keluar daripada lubuk hati kita. Jadi ini adalah juga merupakan sesuatu yang alami yang mengalir daripada praktis. Jadi tidak dapat dikatakan sebagai suatu yang salah. Contohnya adalah ketika seorang menderita praktisi, ketika ia benar-benar melihat dalam derita alam samsara ini, maka ia akan mengatakan, suffering, penderitaan dari, saya merasa hal ini juga tidak bisa mengatakan bahwa ia salah ataupun salah ataupun tidak benar. Jadi dikatakan bahwa pada zaman dulu
Ya, pada saat mereka praktisi ataupun ada tradisi di mana para murid-murid biksu-biksu itu belajar, mereka akan mengatakan, menderita, tidak kekal, dan sebagainya. Dan pada saat ini, para biksu-biksu senia juga kadang akan menjadi atau menyatakan, menderita, kekosongan, samsara adalah derita, dan sebagainya. Jadi sulit sekali mengatakan bahwa mengungkapkan ucapan penderitaan itu adalah satu yang tidak benar. Jadi di sini kita kenapa menceritakan tentang 5 poin daripada Mahadewa ini. Jadi ketika kita berbicara tentang 5 pandangan Mahadewa, kadang-kadang kita yang sering lihat itu di dalam isi daripada eksposisi agan itu ada terkait dengan ini. Oleh sebab itu, maka kita tidak bisa hanya melihat dari satu pandangan atau sisi saja mengatakan bahwa pandangan Mahadewa itu adalah salah. Dan terutama kita yang berdiri daripada sisi Mahayana, ketika kita melihat dari sini, pandangan dari Mahadewa ini juga tidak dapat dikatakan salah. Juga ada ajaran tentang hal demikian. Oleh sebab itu, kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa 5 pandangan Mahadewa itu adalah salah. Walaupun di dalam secara tradisi, kita bisa mengatakan bahwa ini adalah 5 pandangan salah daripada Mahadewa. Tapi melalui pandangan ini, kita harapkan semoga kita semua bisa dapat melihat dari sisi lain, bukan hanya daripada para penuduh ataupun orang yang tidak setuju para Mahadewa. Lalu baru dari sini kita tambahkan sedikit pandangan daripada Mahayana. Jadi banyak sekali pandangan dan juga praktis daripada Mahayana sebenarnya dapat kita telusuri di dalam ajaran di dalam setiap aliran-aliran. Jadi dari 8 macam aliran itu, sebenarnya pandangan dan praktis itu juga sangat terkait dengan pandangan praktis daripada Mahayana. Itu nanti kita akan berbicara di kemudian hari. Jadi untuk memahami setiap macam Mahayana dan sebagainya itu adalah sangat penting sekali. Jadi kalau tidak, maka kita akan menganggap bahwa Mahayana dengan Starivara dan yang lain atau ajaran lain itu tidak terkait, dan Mahayana itu mungkin sesuatu yang muncul dari langit secara tiba-tiba dan sebagainya. Oke, dan berikutnya apa yang kita ingin bicarakan adalah tentang pandangan dari seorang cendekiawan dari Jepang. Jadi cendekiawan seorang Jepang bernama Keisho Tsukamoto. Jika ada waktu, mungkin saya juga akan berbicara tentang pandangan daripada seorang cendekiawan Korea. Tetapi mungkin waktu tidak cukup. Lalu bagaimanapun juga kita akan berbicara turut tentang pandangan cendekiawan Jepang Keisho Tsukamoto ini. Hari ini, jadi ia mempunyai pandangan tentang Biksu Mahadewa, tentang 5 poin dan tentang perpisahan daripada 2 aliran itu dan sebagainya. Jadi cendekiawan ini lahir pada tahun 1929 dan kemudian di tahun 1965 ia menulis sebuah makalah berjudul Kontroversi yang Memisahkan Sila Mahadewa. Saya rasa makalah ini yang paling penting di sini adalah yang perlu perhatikan di makalah ini adalah ia mengutip 18 sumber yang berbeda dan semua 18 kitab ini juga adalah merupakan
Jadi adalah merupakan kitab yang dapat ditemukan yang terkait dengan masalah ini. Jadi apa ia gunakan 18 kitab ini untuk apa? Yaitu untuk meneliti tentang 5 pandangan daripada Mahadewa ini. Jadi ia menelitinya dengan analisa yang sangat akademis, teliti dan sebagainya. Jadi karena waktu yang terbatas, saya tidak bisa membagi secara detail, tapi hanya kesimpulannya saja. Jadi dalam makalah ini, ia dan ia mengambil 18 teks dan kemudian ia membuat satu tabel, dan tabel ini mempunyai satu masalah karena tidak begitu lengkap dan tidak begitu jelas. Hal ini mungkin disebabkan karena pada saat itu dasarnya mungkin karena printingnya dan sebagainya tidak begitu sempurna, maka ia tidak jadi sempurna. Jadi teks tabel ini pentingnya itu adalah apa? Yaitu tentang 18 teks, baik itu dari tradisi selatan maupun udara yang selatan itu seperti yang dari bahasa Pali dan sebagainya. Yang utara terutama adalah Mandari dan juga yang ada dalam bahasa Tibetan, ya isi yang ada di dalam sana, ataupun isi yang dalam bahasa Tibetan dan Mandarin. Dan kemudian ia menyusun sebuah tabel yang menyajikan tentang 5 poin Mahadewa dan sebagainya. Dan kemudian saya akan mempertunjukkan apa itu 18 kitab yang dimaksudkan di sini. Jadi ia memakai ABCD untuk menjelaskannya. Yang pertamanya itu adalah eksposisi agung, terjemahan daripada Tang Xianzhang dari tahun 656 sampai 659 sampai 659. Yang kedua adalah roda yang membedakan tradisi kitab suci. Mungkin saja diterjemahkan di awal abad ke-5. Penerjemahnya tidak dijelas. Dan ada yang mengatakan ia diterjemahkan pada masa dinasti Qin. Tapi tentang hal ini ada sedikit perbedaan pendapat, tapi di sini kita tidak akan menjelaskannya. Yang berikutnya adalah roda yang membedakan tradisi kitab suci, adalah merupakan salah satu daripada kitab 18 kitab itu. Ya, ini diterjemahkan di abad pertengahan abad ke-6 yang diterjemahkan oleh guru besar Pramarta. Dan kemudian adalah risalah tentang kitab suci dari berbagai mazhab. Dan ini diterjemahkan oleh Xianzhang, ya. Jadi mengenai roda membedakan tradisi ada 3, ya. Ada 3, salah satunya diterjemahkan oleh Xianzhang. Dan kemudian roda membedakan tradisi kitab suci dalam bahasa Tibetan yang diterjemahkan oleh Dharmakara dan penerjemah Bade Sakyong. Dan kemudian catatan tentang roda yang membedakan tradisi kitab suci yang dikunci oleh Tang Kuichi, murid daripada Xianzhang. Dan kemudian makna mendalam dari 3 risalah Master Ji yang ditulis oleh Master Jizang dan dari dinasti Sui dan Tang. Dan kemudian risalah tentang kitab suci dari berbagai aliran yang ditulis oleh Master Pramata Suci. Juga di pertengahan abad ke-9,
Kemudian yang berikutnya adalah catatan perjalanan agung ke wilayah barat ditulis tahun 646 Masehi ditulis oleh guru besar Tang Xuanzang yang di dalamnya tidak begitu jelas. Dan kemudian ada J dan K, ini apa isinya masih belum jelas. Dan L, apa itu? L itu adalah menjelaskan perbedaan antara mazhab. Ia ada ditulis oleh Acharya Bhavya. Yang ini ada di dalam bahasa Tibet dan seharusnya ditulis sekitar abad ke-6. Dan terakhir adalah kisah Raja Asoka. Ini juga ada dalam bahasa Mandarin dan diterjemahkan oleh An Fa-ching sekitar tahun 280 sampai 306 Masehi. Dan kemudian Sutra Raja Asoka ini juga ada dalam bahasa Mandarin dan diterjemahkan di dalam dinasti Liang diterjemahkan tahun 512 Masehi. Dan kemudian risalah tentang kualitas yang membedakan. Dan kemudian itu ada Dipamvasa dan Mahavamsa. Ini adalah merupakan sejarah daripada Sri Lanka, Dipamvasa dan Mahavamsa. Dan kemudian terdapat Samantapasadika disusun oleh Buddhaghosa. Jadi di atas itu adalah merupakan buku yang dipergunakan di dalam 18 buku teks yang ia gunakannya. Dan kemudian ia membuat satu perbandingan membandingkan 18 sutra dari Sara ini. Dan kira-kira Anda lihat di sini. Jadi dari kita melihat ada A, B, C, D, itu adalah 18 buku yang atau risalah yang berbeda. Dan kemudian di kiri itu adalah yang terkait dengan masalah dengan Mahadewa. Yang pertama adalah terkait dengan tahunnya, kemudian yang kedua adalah mengenai dinastinya, kemudian ketiga itu adalah kelahiran dari Mahadewa. Dinasti itu adalah kapan ia zaman raja apa ia lahir atau hidup dan sebagainya dan seterusnya. Dan kemudian ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ada banyak sekali aturannya. Dan I itu berbicara tentang tahun-tahun yang berbeda. Yang kedua itu dinasti itu jadi 7 itu adalah rajanya, 7 dan ya B, C, D, E itu 8 itu adalah Asoka. Dan kemudian yang ketiga itu M and N itu adalah sejarah Sri Lanka itu adalah Mahasamsa dan Dipamvasa. Ini katakan dia dilahirkan di India Selatan. Dan itu ada lingkaran-lingkaran itu.
Jadi A itu apa, B itu apa. Dikatakan bahwa dia ada seperti misalnya apa yang dia sudah tingkatkan. Tapi di kitab-kitab lain tidak ada. F dan G itu dikatakan di dalam kitab yang tadi kita sebutkan ada dijelaskan. M kan L itu adalah tentang Asoka dan Sutra Asoka. Dan di dalam kitab Asoka itu apakah ada menjelaskan tentang bila ia melakukan kejahatan dan sebagainya atau tidak. Jadi kita perhatikan dia punya yang H, kita lihat H itu apa? H itu adalah risalah tentang kitab suci dari berbagai aliran. Dan dikatakan ia ada efek dengan selera mana, dikatakan di sana H itu adalah ya di dalam kitab suci tadi kita sebutkan itu ada menyebutkan hal itu. Jadi di dalam kitab ini ada disinggung bahwa ia dan seorang selir ada sedikit efek. Jadi dari sini kita bisa melihat apa dia melakukan 5 garuka karma berat itu ada catatan-catatan dan berbeda. Dan kemudian lokasi dan cara ia penabisan juga banyak apa yang berbeda, catatan-catatan yang berbeda. Dan berikutnya adalah apa yang di atas itu adalah mengenai sejarahnya. Ya, yang kedua adalah tentang terkait dengan kehidupan dari Mahadewa, dan kemudian berikutnya adalah tentang makalah yang terkait dengan Mahakala, dan yang berikutnya itu adalah tentang masalah kontroversi dengan Sangha. Dan di sini kita melihat ada banyak sekali kitab-kitab yang berbeda menyinggung hal ini, tapi mempunyai isi yang berbeda. Kemudian seperti kita lihat 16, 17, 18 mempunyai pandangan yang berbeda. Jadi di dalam 16-17 itu mereka mengatakan ada kontroversi, tapi tidak mengatakan ada 5 pandangan tersebut. Dan kemudian termasuk anggota perpisahan daripada anggota Sangha dan sebagainya. Dan kemudian ada menyerangi Gangga dengan perahu, dengan kekuatan miracle dan sebagainya. Jadi kita bisa melihat di penjelasan di tabel ini. Di sini ada beberapa hal yang penting. Begitu kita membandingkan semua itu, setelah kita membandingkan semua kitab itu, maka kita mengambil kesimpulan apakah Mahadewa dan 5 pandangan itu ada koneksi. Dan oleh sebab itu, maka cendekiawan Jepang, Keiso Tsukamakro,
menemukan 12 versi berbeda tentang Mahadewa muncul dalam catatan-catatan terkait dengan Mahadewa. Jadi disebabkan karena waktu kita tidak bisa menjelaskan semuanya. Jadi yang paling penting kita berbicarakan adalah tentang Mahadewa dengan pandangan 5 poinnya. Karena ini adalah menjadi pandangan utamanya. Jadi ketika kita berbicara tentang 5 poin tersebut, kita juga terhadap 5 poin ini kita juga harus menelitinya dengan baik. Jadi dari sumber untuk kelima poin, 5 pandangan sumber, di antara teks-teks Abhidharma, Sarvastiva, ada bab kelima dari Astakada Sastra, terjemahan 383 Masehi, dan Jana Prastanana, terjemahan 657 sampai 60, yang membahas pandangan-pandangan clear, namun ia tidak mengatakan namun ia tidak mengatakan bahwa itu terkait dengan Mahadewa. Jadi dengan demikian dari kedua kitab ini demikian juga terdapat 3 terjemahan tentang eksposisi agung di dalam bahasa Tibet, tetapi Tibet tidak ada. Tapi kemudian hari kita menerjemahkan dari Mandarin ke Tibet. Sudah hampir selesai, rampung. Ada seorang guru besar yang menerjemahkannya di dalam bahasa Cina. Ada 3 terjemahan. Salah satu diterjemahkan oleh Sangha Budi, oleh seorang guru Tibet, guru India. Dan di dalam sini jadi terjemah eksposisi agung tahun 353 tidak memiliki bagian yang sesuai dengan bab yang tentang prasna yang tidak perlu kita karukan. Namun terjemah eksposisi agung di tahun 437 juga disebut risalah disusun oleh Watsuman, memuat 3 bagian pertama dari 8 bagian. Bagaimanapun juga, ketika kita melihatnya, bagian dari prasna itu tidak berbicara tentang 5 poin tersebut. Namun bagaimanapun juga, di dalam Astakanda Sastra yang diterjemahkan itu ada membicarakan bahasan itu yang diterjemahkan abad 4. Namun topik ini tidak dibahas dalam terjemahan-terjemahan eksposisi agung yang lebih tua. Dan untuk alasan itulah, apa yang dapat kita lihat dari sini adalah para eksposisi agung disusun waktunya ketika disusun mungkin di risalah
aslinya tidak membahas topik kelima pandangan tersebut. Nah, kemudian besar baru disisipkan setelah eksposisi agung disusun. Saya rasa bila mana Anda melihat pada tabel ini, Anda mungkin bisa memahami. Jadi di sini, kalau Anda melihat pada sini, jadi kalau kita membandingkan teks Abhidhamma dan terjemahan lama, terjemahan baru dari eksposisi agung dan sebagainya, ketika kita meneliti semuanya, jadi jadi di dalam terjemahan eksposisi agung ini ada bagian yang disebut sebagai prasna. Jadi keempat buku ini mempunyai bagian disebut prasna. Jadi di sini disebutkan sekali lagi adalah ia menyebutkan tentang 5 pandangan ini, tapi di dalam kitab Elituat tidak dibahas tentang 5 pandangan ini. Dan untuk masalah catatan sejarah ataupun riwayat daripada Mahadewa, dia adalah seorang yang jahat, yang menyebabkan perpecahan sangga dan sebagainya, dan ini ada di dalam eksposisi agung ada catatan itu juga. Tetapi di eksposisi yang di depannya 3 buku di depannya yang lebih awal, di dalamnya isinya tidak ada mengenai hal itu. Jadi kemungkinan besar cerita-cerita tentang 5 poin ini adalah yang ditambahkan di belakang hari. Dan ini adalah terjemahan daripada Mandarin. Dan kalau kita melihat daripada Vasupada School, lebih lanjut, Karawatu yang masih ada dalam bahasa Pali dari Majap Vibhajaya membahas 5 poin dalam 5 poin pertama, bab kedua, diskusi pandangan dengan rate sebagai pandangan dari Majap lain. Dalam komentar Buddha Kosa mengenai hal ini, kelima poin tersebut merupakan posisi Majap Pegunungan Timur dan Pegunungan Barat yang umumnya menurut Bogisa disebut sebagai Majap Andaka. Tetapi Mahadewa tidak disebutkan di sini. Karena alasan inilah dapat beri dihipotesa bahwa sebelum Mahadewa kelima poin tersebut dan kisah perpecahan awal ke dalam Majap tersebut digabungkan dalam episode sebagai kisah baru yang tidak ada kisah lain selain kelima poin tersebut yang ada. Dan bila mana kita melihat pada terjemahan Cina, Pali, dan
bila mana kita benar-benar menelitinya, dikatakan ada Mahadewa yang melakukan kejahatan besar dan mengajarkan 5 ajaran pandangan dan menyebabkan perpecahan di dalam sangga. Dan kelihatannya ini adalah merupakan diciptakan ataupun dimasukkan di dalam buku yang baru, karena itu hanya ditemukan di dalam eksposisi agungnya Montreal. Tetapi selain daripada sebelum buku ini itu tidak ada disebutkan. Selain daripada membicarakan tentang 5 poin, tidak ada mengatakan bahwa Mahadewa membuat 5 poin ini sehingga terjadi perpecahan sangat. Tidak ada poin tentang hal ini. Demikian juga dengan 18 sekolah ini yang ditulis oleh Guru Masa Mitra. Jadi dalam roda pembeda aliran Masa Mitra, kelima poin tersebut disebut sebagai posisi aliran daripada Eka Vyawaharika, Loko Tarakpada, Kukurata, Bacusra, Himarata, dan aliran-aliran dalam penjelasan pembeda aliran tersebut oleh Bhavya dan Trisa aliran Mahasamanta. Kelima poin merupakan posisi aliran daripada Eka Vyawaharika. Jadi, dan pada umumnya ini semua terkait dengan sekolah dari Mahasanggika. Jadi pada akhirnya banyak sekali aliran yang mengatakan 5 pandangan ini adalah merupakan pandangan daripada subskul daripada Mahasanggika. Dan pada saat itu para Sarwatiwa menganggap itu adalah pandangan yang salah dan tidak menerimanya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa tidak mempunyai koneksi dengan perpecahan sekolah-sekolah, tetapi bagaimanapun juga dan berikutnya saya akan berbicara poin yang kedua adalah tentang apakah ada hubungan antara Mahadewa 5 poin dan perpecahan ke dalam aliran-aliran. Jadi kita akan berbicara tentang hubungan antara Mahadewa 5 poin dan perpecahan ke dalam aliran-aliran. Jadi ketika kita berbicara ini, jadi kalau kita berbicara tentang bagaimana perpecahan awal terjadi, teks yang terpenting yang membicarakan ini adalah roda pembeda tradisi kitab suci. Bila mana kita kebanyakan kita melihat para teks dan Kanjur dan Tenjur, pada umumnya kita membahas sutra-sutra, tetapi kita menganggap sutra ini tidak manfaat dan kita tidak membaca. Namun bagaimanapun juga, tetapi ada satu teks yang berjudul Roda Pembeda Tradisi Kitab Suci. Dan bila mana kita mempelajari 8 sekolah itu, maka mazhab itu, maka ini adalah teks yang sangat penting sekali. Hal lain yang perlu kita perhatikan adalah teks daripada Roda Pembeda Tradisi Kitab Suci. Di sini ada 4 terjemahannya, 3 diantaranya di dalam bahasa Mandarin, Cina, dan 1 itu adalah bahasa Tibet. Jadi terdapat 3 dalam bahasa Cina dan 1 di dalam bahasa Tibet.
Bila mana kita melihatnya, terjemahan pertama itu diterjemahkan pada akhir dinasti Qing. Itu disebut risalah tentang perbedaan 18, risalah tentang 18 ajab. Dan kemudian terjemahan Pramata, dan kemudian versi Tibet yang menyebutkan mereka menyebutkan adanya hubungan antara kelima poin tersebut dengan perpecahan, namun tidak menyebutkan Mahadewa. Jadi poin di sini adalah ada Mahadewa, ada 5 poin, dan terjemahan perpecahan di dalam Sangha. Bila mana kita melihat terjemahan Cina dan terjemahan Pramata dan terjemahan Tibet di sini, di 3 sini, tidak disebutkan mengajarkan bahwa Dewa mengajarkan. Tetapi Mahadewa itu dikatakan berada di dalam subskul daripada Mahasanggika itu dan mengajarkan tentang 5 poin itu. Dan kemudian juga ada disebutkan Mahadewa akhir, tetapi tidak pada saat itu ia tidak menyebutkan bahwa Mahadewa awal menyebabkan perpecahan menyebabkan perpecahan. Jadi terjemahan Tibet tidak menyebutkan Mahadewa awal, tetapi menyebutkan Mahadewa akhir. Jadi ini adalah salah satu perbedaan di sini. Dan hal kedua adalah dalam terjemahan Tang Xuanzang tahun 662, ia menerjemahkan teks tentang risalah tentang kitab suci berbagai aliran. Ini adalah terjemahan yang belakangan dari risalah tentang kitab suci berbagai tradisi. Dan di sini dikatakan bahwa perpecahan itu semua terkait dengan Mahadewa, kelima poin dan perpecahan kalian, semuanya saling terkait. Jadi ini sesuai dengan terjemahan Xuanzang di tahun 656 sampai 659 tentang eksposisi agung, di mana di sana digambarkan tentang Mahadewa, tentang 5 poin dan sebagainya. Dan perpecahan Buddhis komunitas menjadi 2 kelompok. Dan sebelumnya Sangha itu adalah 1, dan karena hal ini muncul, Mahadewa dan 5 poin itu muncul, maka Sangha menjadi 2 kelompok. Dan karena ini ada awalnya, maka kita menyebabkan awal perpecahan. Dan kondisi untuk terpecah dari 2, apa posisinya, adalah disebabkan karena ajaran Mahadewa ini. Dan ini semua ada di dalam terjemahan Tang Xuanzang daripada risalah tentang kitab suci berbagai aliran. Ya, kita dan terjemahan daripada Paramata, mereka berbicara tentang di buku-buku yang lebih awal itu, mereka tidak ada disebutkan bahwa namanya, dan juga tidak menyebutkan bahwa ia mengajarkan tentang 5 poin tersebut. Dan ketika kita melihat pada terjemahan Tibet tentang risalah tentang kitab suci berbagai aliran, saya rasa ada sedikit masalah. Mungkin ada beberapa kata yang hilang dari sananya.
Karena ketika di-print-kan atau dicetak banyak bagian yang hilang di situ. Jadi saya rasa banyak hal yang banyak kata-kata atau bagian yang hilang. Kalau tidak hilang, saya rasa ia akan sesuai dengan terjemahan Xiang Qianchang dan terjemahan Xiang Chang itu di saat kita sudah berbagai Maharena Dewa dikatakan bahwa ada dua Mahayana, ada satu Mahadewa Mahadewa sesudah 100 tahun Mahadewa dan Mahadewa setelah 200 tahun Mahadewa. Jadi terdapat dua Mahadewa, jadi Mahadewa awal dan akhir. Dan awal apa yang dilakukan, ia menyebabkan perpecahan Sangha menjadi dua kelompok. Dan Mahadewa yang kedua itu adalah yaitu muncul 200 tahun setelah Mahaparinibbana Buddha. Dan ia juga mengajarkan 5 poin. Ia mengajarkan 5 poin sehingga ia menyebabkan perpecahan sub di dalam Mahasanggika. Jadi itu semua disebabkan oleh Mahadewa yang kedua. Dan selanjutnya ada teks, ada tulisan daripada Shenzhen dan tentang terjemahkan itu mengenai roda daripada dan dalam catatan tentang risalah kitab suci berbagai mazhab 662, Guru Kuichi Shora Muri Sencang tidak hanya mengutip eksposisi Arkut, tetapi juga menjelaskan bahwa raja yang disebut di sana adalah Raja Asoka. Dalam hal ini, ia menjelaskan eksposisi besar berdasarkan risalah kitab suci berbagai mazhab. Jadi di sini apa yang kita lihat di sini itu adalah sebuah kitab buku terjemahan Mandarin, tetapi berbeda-beda versi. Di salah satu ini, salah satu yang mengatakan bahwa Mahadewa 5 poin dan perpecahan Sangha itu ada kaitannya. Itu adalah eksposisi terjemahan oleh Xianchang. Tetapi 3 buku sebelumnya itu ada mengatakan tentang perpecahan, tapi tidak menyebabkan jadi dia ada menyebutkan tentang perpecahan, tapi tidak ada menyebutkan tentang Mahadewa. Lalu kita berikutnya melihat bagaimana ajaran daripada transmisi selatan. Jadi transmisi selatan mengajarkan bahwa kelima poin tersebut merupakan posisi aliran dari Purba Saila dan Apara Saila. Dari mana kita mengetahuinya?
Dan di sini ada sutra pertanyaan Sariputra yang diterjemahkan ke dalam bahasa Cina dalam selama dinasti Qing. Dan teks di dalam itu mengatakan, jadi ini adalah merupakan profesi setelah parinibbana saya, hal ini akan terjadi. Dan di sini dinyatakan bahwa 200 tahun setelah parinibbana saya, aliran Mahasanggika akan muncul karena berbagai zirahala. Di sini saya adalah Buddha, jadi dikatakan bahwa setelah 200 tahun setelah parinibbana Buddha akan muncul Mahasanggika. Dan 300 tahun kemudian disebabkan karena berbagai kitab suci akan muncul aliran Mahadewa dan aliran Saitya Uttasaila. Dan pada saat itu, apa yang disebutkan di dalam kitab ini, Purvasaila disebut sebagai aliran Mahadewa. Dan untuk alasan itu, kita berbicara tentang Mahadewa, dan kita berbicara tentang aliran Andaka. Jadi pada umumnya, transmisi selatan mengatakan bahwa Purvashara adalah Purvasara disebut sebagai aliran daripada Andaka juga. Andaka itu adalah aliran-aliran di regional dari Andaka, kan karena ia berada di Andaka, maka ia disebut sebagai aliran Andaka. Nah, jadi kita berbicara tentang Purvasara, Apraisara, dan ini adalah merupakan Andaka ini adalah merupakan bagian nama satu kota, jadi disebut sebagai aliran Andaka. Ia adalah merupakan satu tempat di India Selatan. Ketika kita berbicara seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ketika kita berbicara tentang Mahadewa, hubungannya antara Mahadewa dengan perpecahan ke dalam aliran-aliran berkembang itu terutama diajarkan di dalam aliran Sarvastivada. Dan di antara Sarvastivada itu adalah Sarvadis Karmila, yaitu Sarvastivada di wilayah Kashmirlah. Dan kalau kita benar-benar menelitinya, kita berbicara tentang perpecahan Saravivada dan Mahasanggika. Itu adalah perpecahan dari Saravivada dari Mahasanggika. Lalu kenapa Mahayana dimasukkan ke dalam rangkai peristiwa perpecahan awal ke dalam aliran Eredana? Jadi sebelum itu, kita perlu pertama-tama memahami kita harus memahami hubungan antara Sarvastivada dan Mahasanggika. Lalu jadi sebenarnya lebih bagus kita mengatakan perpecahan antara Sarvastivada dengan Madhyamaka daripada kita mengarah Stavirada dengan Mahasanggika. Jadi hubungan antara Sarvastivada dan Mahasanggika menurut catatan daripada Saravivada, jadi menurut sejarah Sinhala, secara dari Sinhala dikatakan bahwa Arahat Madhyandika
dikirim oleh Moggaliputta Tissa. Jadi Moggaliputta Tissa mengirim Madhyandika ke Kashmir dan Gandhara untuk menyebarkan Dharma. Dan orang mengirim itu adalah Moggaliputta Tissa. Moggaliputta Tissa mengirim Madhyandika dan juga para sesepuh ke berbagai tempat di India dan ia mengirim ke Kashmir, Madhyandika ke Kashmir dan Gandhara. Jadi catatan di dalam tradisi utara dan selatan sesungguhnya tidak begitu cocok. Dan di dalam sejarah Sri Lanka dikatakan, dan kemudian Arhat Mahadewa ia dikirim ke India Selatan. Di suatu tempat disebut sebagai Mahisamandala di India Selatan. Jadi ini adalah lebih kurang waktu yang sama. Jadi ada Mahadewa dikirim ke wilayah selatan dan Madhyandika yang dikirim ke Kashmir. Dan menurut sejarah Sri Lanka, apa yang ditunjukkan di sini adalah Mahasangghika dan Mahadewa dikirimkan di Mahisamandala dan juga Madhyandika ke Kashmir. Dan masalah ini adalah masalah daripada dinasti Maurya ataupun Raja Asoka. Jadi itu adalah satu tempat di India Selatan. Jadi mereka mereka menyebarkan Dharma di Kashmir dan juga di Mahisamandala di India Selatan. Dan alasan pun kita berbicara tentang ini adalah untuk memastikan dinasti kapan perpecahan itu terjadi, apakah itu di Asoka zaman Kosalaka ataupun di Nanda. Jadi awal perpecahan sekali lagi dalam ayat tersebut terjadi pada masa pemerintahan Kalasoka atau bahkan pada masa dinasti Nanda atau masa pemerintah Mapama. Oleh karena itu, catatan dalam eksposisi agung tentang Statwirada yang menetap di Kashmir pada masa berawal menjadi meragukan, dan apakah Mahadewa masih hidup pada masa itu juga masih diragukan. Ya. Jika ada kemungkinan adanya hubungan darah Sarawati dan murid-murid Mahadewa, maka sangat masuk akal untuk mengatakan bahwa hal itu terjadi pada masa dinasti Maurya. Ya, jadi artinya Sarwasti Kashmir menyusul eksposisi agung dan ingin mengumpulkan diri mereka dengan Statwirada sejak perpecahan menjadi beberapa aliran. Dan khususnya
masa ketika eksekusi agung disusun adalah masa ketika Sarwastivada Kashmir sangat kuat sekali. Dan pada saat itu juga terdapat Sarwastivada Mathura. Dan pada saat itu Sarwastivada ada yang terkuat di antara semua sekolah-sekolah itu. Jadi Sarwastivada Kashmir itu lebih kuat daripada Sarwastivada Mathura. Jadi itulah sebabnya kita menyebutnya sebagai Sarwastivada Kashmir. Inilah yang disampaikan oleh banyak peneliti dan dinyatakan dalam hasil penelitiannya. Dan disebabkan Sarwastivada sangat besar dan sangat menyebar, dan banyak subskor, ada yang Kashmir, ada yang Mathura, Sarwastivada, ada terdapat perbedaan sedikit di antaranya, tapi posisi Sarwasti Kashmir itu dianggap sangat penting karena ialah paling berkuasa kuat pada saat itu. Hal lain yang kita perlu perhatikan adalah sebagaimana saya sebut sebelumnya, ada sutra dari pertanyaan daripada Sariputra. Kita mungkin tidak pernah mendengar, tapi mungkin kita mungkin lebih bagus membacanya. Jadi sutra pertanyaan Sariputra diterjemahkan pada masa dinasti Qing, akhir antara 317 sampai 420. Dan pada saat isinya adalah pada saat itu seorang biksu sesepuh yang mencari ketenaran dan suka berdebat akan mengubah Vinaya saya, menambahkannya dan memperpanjangnya. Ia akan menyebut keranjang Vinaya disusun oleh Kasyapa sebagai Vinaya Mahasanggika. Nantinya orang lain akan mencari dan maksudnya menambahkan banyak sila baru yang sebelumnya tidak ada dan menipu banyak biksu baru. Mereka akan memulai aliran mereka sendiri dan akan terjadi perselisihan. Dan pada saat itu seorang biksu akan meminta raja untuk memperdulikan masalah tersebut. Raja akan mengumpulkan kedua aliran dan menyebarkan tongkat hitam, hitung putih dan hitam, dan ia akan mengumumkan jika kalian lebih suka Vinaya lama, ambillah tongkat hitung hitam. Jika kalian lebih suka Vinaya baru, ambillah tongkat hitung putih. Pada saat itu beberapa puluh ribu orang mengambil tongkat hitung hitam, tetapi tidak lebih dari 100 orang mengambil tongkat hitung putih. Raja akan berpikir ini semua adalah ajaran Buddha, tetapi tidaklah tepat bagi mereka untuk tetap bersama karena keyakinan mereka berbeda. Ada lebih baik untuk menganut Vinaya lama sehingga mereka disebut Mahasanggika. Vinaya baru memiliki lebih sedikit murid, tetapi mereka adalah sesepuh sehingga mereka disebut Sthaviravada. Jadi ini adalah sutra tentang pertanyaan-pertanyaan Sariputra, dan ia tidak berbicara tentang 5 pandangan tersebut. Tetapi di sini ada sesepuh yang muncul di sini. Sesepuh di sini adalah orang yang lebih senior, yang ingin lebih terkenal, yang suka berdebat, dan apa yang ia lakukan adalah ia ingin mengubah Vinaya Buddha dan menambah jumlah Vinaya tersebut. Selama konsili pertama, Kasyapa dan hasil daripada konsili 1 itu, ia akan menyebutkan sebagai Vinaya Mahasanggika, dan ia akan membuat Vinaya baru, dan kemudian ia akan menyusun ulang, menambahkan sila baru, dan menambahkannya. Dan setelah menambahkannya, apa yang Anda lakukan adalah ia akan mendirikan aliran yang berdiri sendiri.
dan akan terjadi perselisihan di antara sekolah-sekolah. Dan pada saat hal ini terjadi, ada seorang biksu yang akan meminta raja untuk memutuskan hal tersebut. Karena ada sesepuh yang menyebutkan hal-hal ini, maka tolong putuskan masalah ini. Maka apa yang dilakukan oleh raja adalah ia mengumpulkan dua kelompok orang itu. Jadi dikatakan bahwa yang para sesepuh itu membuat lebih banyak binaya, dan kalau Anda suka ini, Anda ambil yang putih, dan hitam kalau yang suka yang tetap mempertahankan lama, lalu menghitung mana yang lebih banyak. Jadi pada saat itu puluhan ribu orang mengambil yang hitam, dan hanya beberapa ratus, atau bahkan bukan 100, yang mengambil yang putih. Dan saat itu raja berpikir ini semua adalah ajaran Buddha, tapi karena ada keyakinan berbeda, interest yang berbeda, hal berbeda yang mereka suka, maka terjadi perpecahan itu. Oleh sebab itu, maka Anda tidak bisa tinggal bersama. Kalau tinggal bersama, Anda akan fight. Jadi oleh sebab itu, ia memisahkannya. Jadi orang yang suka yang mempertahankan yang dulu seperti zaman Buddha itu adalah Mahasangghika, tetapi orang yang lebih suka vinaya-vinaya baru yang ditambahkan oleh para sesepuh karena mereka adalah sepuh, maka disebut sebagai Sthaviravada. Kita belum pernah mendengarkan hal ini, bukan? Jadi para sesepuh itu ingin menambahkan vinaya-vinayanya. Dan di dalam roda yang membedakan ajaran tradisi ajaran, dikatakan bahwa ada seseorang yang bernama Badra yang mengajarkan tentang 5 poin, dan inilah yang menyebabkan perpecahan itu. Jadi di sini dikatakan bahwa ada biksu selain daripada Mahadewa yang mengajarkan 5 poin ini dan menyebabkan perpecahan sekolah-sekolah. Jadi ini untuk meringkaskannya, apa yang terjadi adalah kalau kita mengambil eksposisi agung dari Mahawibhasa, awalnya tidak menyebut tentang ada Mahadewa, tetapi di belakangan mereka menambahkan Mahadewa. Namun bagaimanapun juga, catatan mengenai Mahadewa adalah ada setelahnya.
Jadi, jadi mungkin kita bisa menjelaskan seperti ini. Para penulis eksposisi agung, mungkin naskah asli eksposisi tidak menyebutkan Mahadewa, tetapi para guru selanjutnya menambahnya, mengambil catatan sebenarnya tentang perpecahan Mahasanggika menjadi beberapa sub aliran. Kisah daripada Saumitrapa dalam karyanya Roda yang membedakan tradisi kitab suci. Tentang perpecahan menjadi beberapa sub aliran karena Mahadewa dan 5 poin sebagai contoh dan memasukkan nama Mahadewa ke dalam catatan percobaan awal ke dalam aliran tersebut. Mungkin juga catatan ini baru saja disisipkan dalam naskah Roda yang membedakan tradisi kitab disisipkan oleh Tang Xuanchuan. Jadi bagaimana itu? Jadi singkatnya menurut Keisho Tsumako, seorang cendekiawan Jepang mengatakan sejarah perpecahan agama Buddha ke dalam aliran-aliran khususnya aliran Mahadewa bukanlah sebuah catatan sejarah tunggal yang kredibel, melainkan sebuah catatan sektorial yang sangat dipengaruhi oleh sudut pandang masing-masing aliran yang ditambahkan dan berkembang seiring dengan waktu. Contohnya adalah pertama misalnya adalah diajarkan tentang penyebab awal perpecahan semula adalah 10 poin atau 5 poin. Dan kemudian tentang Mahadewa adalah orang jahat dan sebagainya, di mana ia mengajarkan 5 poin, di mana 5 poin ini adalah benar, tetapi orang lain mengatakan itu lain. Dan kemudian ada yang berpendapat bahwa Mahadewa itu adalah seorang biksu yang sangat luar biasa. Tetapi semua ini tergantung pada sekolah mana yang menuliskan sejarah tersebut. Itu adalah sejarah yang sangat panjang sekali. Jadi sejarah itu sangat panjang sekali, oleh sebab itu banyak sekali hal-hal yang bisa ditambah dan dikurangi. Oleh sebab itu alasan ini maka kita tidak tahu pasti apa yang sesungguhnya terjadi. Jadi saya rasa ini adalah cukup. Saya rasa hari ini sampai di sini, Jana. Jadi sesungguhnya ini adalah masalah yang sangat rumit sekali, pembahasannya sangat rumit sekali. Dan berikutnya saya akan berbicara tentang posisi cendekiawan Korea Lee Jarang.